Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan yang saya ketahui mengenai energi. Secara umum, energi mengacu pada konsep yang dapat diparafrasekan sebagai potensi untuk menyebabkan perubahan. Maka dari itu, banyak yang mengemukakan pendapat bahwa energi adalah penyebab dari setiap perubahan. Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, gravitasi, elektromagnet, dan lain-lain. Menurut beberapa sumber yang menjelaskan mengenai energi, menurut sumber yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam bidang fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian dari suatu bahan atau tidak terkait pada bahan, seperti sinar matahari. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Menurut sumber yang kedua, Kamus Oxford. Menurut Kamus Oxford, energi adalah kekuatan dan vitalitas daya hidup yang diperlukan untuk aktivitas fisik atau mental yang berkelanjutan. Energi adalah daya, power, yang berasal dari pemanfaatan sumber daya fisik atau kimia, terutama untuk menyediakan cahaya dan panas atau untuk mesin kerja. Menurut sumber yang lain, Kamus Cambridge. Dalam Kamus Cambridge, energi adalah kekuatan dan kemampuan untuk aktif secara fisik dan mental. Energi adalah kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan cahaya, panas, atau gerakan atau bahan bakar atau fisik digunakan untuk daya. Energi adalah kekuatan dari suatu seperti listrik atau minyak yang dapat melakukan pekerjaan seperti menyediakan cahaya dan panas. Menurut sumber lain, yaitu Kamus Merriam-Webster. Menurut Kamus Merriam-Webster, energi adalah entitas dasar alam yang ditransfer antara bagian-bagian suatu sistem dalam produksi perubahan fisik dalam sistem dan biasanya dianggap sebagai kapasitas untuk melakukan pekerjaan. Nah, itu semua saya kutip dari beberapa sumber yang menyebutkan mengenai energi. Masih ada banyak sumber lain menyebutkan konsep energi menurut persepsi mereka yang berbeda, tapi akan mengarah pada hal yang sama. Yang penting jangan bosan untuk mencari informasi. Atau Anda bisa membuat teorimu sendiri. Yang penting jangan keluar dari konsep. Yang pembahasan saya berikutnya ialah jenis energi. Energi adalah kuantitas yang dilestarikan karena berbagai kekuatan, seperti gravitasi, listrik, panas, dan lain-lain. Energi memiliki berbagai bentuk. Yang pertama, energi kinetik. Yang kedua, energi potensial. Meski demikian, energi terdapat dalam berbagai bentuk seperti potensial, kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, atau lainnya. Energi dan gerak. Semua bentuk energi berkaitan dengan gerak. Misalnya, setiap benda memiliki energi kinetik jika bergerak. Alat yang dikencangkan seperti busur atau pegas, meskipun dalam keadaan diam, memiliki potensi untuk menciptakan gerakan. Dengan kata lain, alat seperti busur dan pegas mengandung energi potensial karena konfigurasinya. Demikian pula energi nuklir adalah energi potensial karena dihasilkan dari konfigurasi partikel-partikel subatom di dalam inti atom. Satuan energi dalam sistem satuan internasional atau SI, energi satuan unit energi adalah joule. 1 joule sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh gaya Newton yang bekerja pada jarak 1 meter. Sedangkan di angkasa, energi tidak memiliki arah dan karenanya dianggap sebagai kuantitas skalar. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan
atau dimusnahkan, tetapi hanya diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Prinsip ini dikenal sebagai konservasi energi atau hukum pertama termodinamika. Dengan demikian, energi total alam semesta selalu tetap konstan. Satu bentuk energi dapat dengan mudah diubah menjadi bentuk lain. Misalnya, baterai mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Contoh lain, sebuah kotak meluncur menuruni bukit. Energi potensial yang dimiliki kotak tersebut dari yang terletak tinggi diubah menjadi energi kinetik, energi gerak. Saat kotak melambat hingga berhenti melalui gesekan, energi kinetik dari gerakan kotak diubah menjadi energi termal yang memanaskan kotak dan lereng. Transfer energi. Transformasi energi. Transfer energi dapat mengacu pada transformasi energi, proses mengubah satu bentuk energi ke bentuk lainnya. Misalnya ketika manusia makan, tubuh tidak bisa menerima langsung asupan energi dari makanan. Misalnya kecuali melalui proses pencernaan makanan terlebih dahulu agar bisa dijadikan energi untuk manusia. Contoh lain misalnya sebuah baterai dari yang energi listrik bisa ditransformasikan menjadi energi cahaya, panas, gerak, dan lain-lain. Yang kedua, perpindahan panas. Pertukaran energi panas melalui konveksi dan radiasi, seperti energi panas matahari yang ditransfer ke tanaman misalnya. Itu akan sangat bagus untuk kesuburan tanaman, dikarenakan tanaman membutuhkan energi sebagai salah satu sumber utama dalam hidupnya tanaman. Seperti itu penjelasan saya mengenai energi. Bila Anda memiliki konsep lain dalam menjelaskan konsep energi, bisa komentar di bawah. Dan bila Anda memiliki kritik dan saran, silakan, saya terbuka menerimanya. Terima kasih sudah menonton. Saya Aidil Hamdani. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Like a kid to grow up and be responsible.